Sore itu, aku lagi asik sendirian di kamar, membiarkan imajinasi liar berlarian dalam kepala. Tiba-tiba, pintu terbuka tanpa ketukan, tante masuk. Aku langsung kaget, panik, buru-buru aku menghentikan semua yang sedang kulakukan dan berusaha menyembunyikannya. Takut kalau tante marah dan melaporkan kebiasaanku itu ke paman. Tapi ternyata tante hanya tersenyum kecil melihat aku yang gugup. Maaf, tante ganggu ya. Lanjutkan saja dulu kegiatanmu, katanya lembut. Tante cuma mau minta tolong, nanti ya. Aku ingin menjawab, mau menjelaskan, tapi tante sudah lebih dulu membalikkan badan dan berjalan keluar. Sebelum menutup pintu, ia sempat menoleh dan berkata, "Kalau sudah selesai, ke dapur ya, bantu tante pasang gas kompor." Pintu tertutup pelan, aku hanya bisa diam, jantung masih berdetak kencang. Sejak kejadian itu, setiap bertemu tante aku jadi serba salah, canggung, malu. Sudah 6 bulan aku tinggal di rumah paman, dan selama itu tante selalu bersikap baik padaku. Aku takut dia kecewa karena melihat kebiasaanku yang tidak pantas. Tapi anehnya tante sama sekali tidak marah. Dia juga tidak menceritakan apapun kepada paman. Justru setelah itu, sikap tante jadi makin lembut. Ia sering membawakanku makanan atau cemilan ke kamar, kadang-kadang bahkan tanpa alasan. Suatu sore, kuliah lagi libur, dan aku bosan di kamar. Ku ingat ada kiriman film baru dari temanku, film Jepang, genre drama romantis. Namanya juga usia 21 tahun, rasa penasaran masih tinggi-tingginya. Aku rebahan di kasur, memasang headset, dan mulai menonton lewat HP. Film itu berkisah tentang hubungan seorang keponakan dengan istri pamannya, sebuah cerita tabu, tapi dikemas begitu emosional dan dalam. Pemeran wanitanya, entah kenapa, mengingatkanku pada tanteku. Wajahnya memang beda, tapi sosoknya, perawakannya, aura keibuannya, begitu mirip. Tanteku sendiri berusia 36 tahun, sudah menikah dengan pamanku selama lebih dari 8 tahun, tapi belum dikaruniai anak. Wajahnya lembut, matanya teduh, pembawaannya kalem. Sikapnya sehari-hari pun sederhana. Kalau tidak sedang masak atau bersih-bersih, beliau lebih sering menghabiskan waktu di kamar. Mungkin karena itu aku jadi sungkan. Tapi diam-diam, ada perasaan aneh yang kadang muncul setiap kali tanpa sengaja aku memperhatikan tante. Apalagi tubuh tante masih terawat luar biasa, dengan pesona yang sulit untuk diabaikan. Sambil menonton film itu, pikiranku pun mulai melayang, membayangkan tante dalam alur cerita. Entah sejak kapan, aku sudah kembali berimajinasi sendirian. Karena memakai headset, aku tidak menyadari saat pintu kamarku terbuka perlahan. Seketika jantungku serasa mau copot, tante sudah berdiri di dekat ranjang, tersenyum kecil sambil memperhatikanku. Dari situlah, tanpa aku duga, hubungan kami perlahan berubah, kami jadi makin dekat, makin akrab. Sebuah awal dari kisah yang bahkan belum pernah berani kubayangkan sebelumnya. Selama beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di rumah terasa biasa saja. Tante tidak pernah menyinggung apapun soal kejadian di kamar waktu itu, seolah-olah tidak ada yang perlu dibahas. Aku pun berusaha bersikap wajar, walau di dalam hati masih sering dilanda rasa malu setiap bertemu pandang dengannya. Sampai akhirnya, hari itu datang, pamanku harus pergi dinas keluar kota selama 2 malam. Rumah jadi terasa lebih sepi, hanya ada aku dan tante. Sore itu, selepas makan malam, saat aku lagi duduk santai di ruang tengah sambil main HP, tante tiba-tiba datang menghampiri dengan secengkir teh hangat. Ia duduk di sofa seberangku, sambil tersenyum tipis, ada sesuatu di matanya, entah apa, yang membuatku merasa deg-degan. "Kamu sering ya nonton film seperti itu?"
Tanyanya pelan, suaranya lembut, tapi langsung membuatku kaku di tempat. Aku salah tingkah, HP yang ada di tanganku, refleksku taruh di meja. Mukaku panas, bingung harus jawab apa. Maaf tante, ucapku cepat. Aku cuma iseng aja, teman yang kirim film itu. Aku gak niat. Tante mengangkat tangannya, memotong kalimatku dengan gestur tenang. Ia tersenyum, lalu berkata dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Tante bukan mau marahin kamu kok. Aku menelan ludah, masih gugup. Usia kamu memang lagi masa penasaran tinggi, tante ngerti. Lanjutnya. Tapi jangan terlalu sering ya, bahaya kalau kamu jadi kebawa perasaan ke dunia nyata. Aku hanya mengangguk kecil, menunduk. Tapi kemudian, tanpa kuduga, tante menambahkan dengan suara sedikit menurun nadanya, lebih dalam dan hangat. Kalau kamu butuh teman ngobrol, tante ada kok. Sejenak suasana jadi hening, hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Aku mendongak, menatap tante, ia masih tersenyum. Tatapannya sangat lembut, hampir seperti ada sesuatu yang tidak biasa. Tiba-tiba saja, ruang tamu yang tadinya terasa luas itu mendadak jadi sempit dan penuh dengan ketegangan aneh di antara kami. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat dengan jelas di balik senyum keibuannya, ada sesuatu di mata tante yang selama ini tidak pernah kutangkap. Kehangatan, kesepian, dan entah apa lagi. Sore itu, tanpa ada kata-kata lebih banyak, kami hanya saling bertatapan dalam diam. Tapi, aku tahu, malam itu, sesuatu di antara kami telah berubah untuk selamanya. Malam itu, setelah percakapan canggung kami di ruang tengah, aku kembali di kamar, berusaha memenangkan pikiran. Tapi, belum sempat lama rebahan, terdengar ketukan halus di pintu. Tok, tok, tuk, tok. Aku refleks bangun dan membuka pintu. Di hadapanku berdiri tante, masih dengan senyum tipis di bibirnya. Tante lagi gak bisa tidur, mau nemenin tante nonton TV bareng di ruang tamu. Tanyanya pelan. Aku menelan ludah, gugup, tapi mana mungkin aku menolak. Aku mengangguk cepat. Iya tante. Kami pun kembali ke ruang tengah. Lampu utama sengaja tante matikan, menyisakan lampu kecil di sudut ruangan, membuat suasana jadi temaram dan hangat. Tante sudah menyiapkan cemilan ringan dan 2 gelas teh hangat. Ia duduk di sofa panjang, menepuk-nepuk sisi kosong di sampingnya, mengisyaratkan aku duduk dekat dengannya. Aku pun duduk, jarak kami cukup dekat, sampai aku bisa mencium samar wangi tubuh tante. Perpaduan aroma sabun, teh hangat, dan sesuatu yang khas. Aroma yang entah kenapa membuatku nyaman sekaligus berdebar. Tante lalu mengambil remote, mencari-cari acara. Akhirnya, ia memilih film drama romantis Jepang. Tapi kali ini lebih ringan, bukan film yang itu-itu seperti yang kutonton kemarin. Film dimulai, adegan demi adegan bergulir. Di layar, sepasang karakter perlahan-lahan jatuh cinta satu sama lain, penuh keraguan dan tatapan-tatapan malu yang panjang. Di ruangan yang remang itu, suasana ikut terbawa. Hening, tapi bukan karena canggung, justru karena rasa nyaman aneh yang mulai mengalir di antara kami. Sesekali, tanpa sengaja tangan kami bersentuhan saat mengambil cemilan. Setiap kali itu terjadi, aku dan tante saling pandang sebentar, lalu sama-sama pura-pura fokus lagi ke layar. Sampai akhirnya, di sebuah adegan film yang cukup mengharukan, tante tiba-tiba menyandarkan kepalanya pelan di pundakku. Aku membeku. Detik itu, dunia seakan berhenti berputar. Aduh, tante jadi baper, bisiknya dengan nada manja yang belum pernah kudengar sebelumnya. Aku menoleh sedikit, melihat tante memejamkan mata sambil menghela napas pelan. Pipinya merona, entah karena malu atau karena suasana hangat teh yang kami minum tadi. Aku tidak berani bergerak, takut momen itu menghilang. Dalam hati aku tahu,
Malam ini ada sesuatu yang tidak lagi sama antara aku dan Tante. Malam makin larut, film di TV sudah hampir habis. Tapi tak satu pun dari kami berniat beranjak. Tante masih bersandar di pundakku, hangat, nyaman, bikin jantungku berdebar tanpa irama. Lalu, tanpa aku sangka, Tante membuka suara. Pelan, suaranya berat seperti menahan banyak rasa. "Kamu tahu," katanya lirih, "Tante akhir-akhir ini sering ngerasa sendiri." Aku menoleh sedikit, melihat wajahnya yang suram dalam cahaya temaram. "Pamanmu," lanjutnya dengan senyum pahit. "Sejak tahun ke-8 pernikahan kami, dia berubah. Dulu dia perhatian, suka ngobrol, suka bercanda. Sekarang, bahkan untuk sekadar tanya, apa kabar aja jarang." Aku diam, mendengarkan. Tante menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca, tapi ia berusaha tersenyum. Tante kadang curiga, mungkin dia sudah punya perempuan lain di luar sana. Suaranya mulai bergetar. Apalagi kami belum dikasih anak juga. Aku merasa dadaku sesak mendengarnya. Entah kenapa ada rasa marah yang tiba-tiba membuncah untuk pamanku. Tanpa sadar, tanganku bergerak sendiri, perlahan ku genggam tangan Tante yang tergeletak di sofa. Tante menoleh, terkejut kecil, tapi ia tidak menarik tangannya. Ia justru membiarkan genggaman itu, bahkan membalasnya dengan meremas pelan jemariku. Sunyi, tapi sunyi yang penuh percikan aneh, seperti bara kecil yang tinggal ditiup sedikit untuk menyala. "Aku di sini, Tante," bisikku. Aku akan selalu ada buat Tante." Mata kami bertemu. Ada getaran di sana, campuran luka, kesepian, dan sesuatu yang tak terucapkan. Perlahan, Tante menggeser tubuhnya lebih dekat. Tangannya yang satunya membelai lembut punggung tanganku yang masih menggenggam tangannya. Gerakannya begitu pelan, begitu dalam, seolah mencari kehangatan yang sudah lama hilang. Aku nyaris tidak bernapas saat Tante mendekatkan wajahnya. Sangat dekat, hingga aku bisa merasakan hembusan napasnya yang hangat di kulitku. Tak berani berpikir lebih jauh, aku menutup mata. Dan saat itu juga, bibir Tante menyentuh pipiku, ringan, tipis, tapi cukup untuk membuat tubuhku gemetar halus. Aku membuka mata, Tante tersenyum malu, wajahnya memerah, matanya berbinar seperti anak gadis jatuh cinta untuk pertama kali. Kali ini, aku yang bergerak. Aku memiringkan kepala sedikit, lalu membalas ciumannya. Bukan di pipi, tapi di sudut bibirnya. Ringan, segan, penuh keraguan dan gejolak. Tante memejamkan mata, membiarkan sentuhan kecil itu bertahan beberapa detik, sebelum akhirnya menjauh pelan. Tapi tangan kami masih saling menggenggam erat, seperti tidak rela melepaskan dunia kecil yang baru saja kami ciptakan. Malam itu, tanpa kata-kata, kami sama-sama tahu ada sesuatu di antara kami. Sesuatu yang sudah terlalu lama terkubur. Sesuatu yang akhirnya menemukan celah untuk tumbuh dalam senyap. Setelah ciuman tipis itu, kami masih terdiam. Ruang tamu terasa semakin sunyi, hanya terdengar suara lembut Aceh dan detak jantungku sendiri yang entah kenapa rasanya berdetak terlalu keras. Tante menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya lagi. Tatapannya penuh pergolakan, seolah sedang berjuang antara akal sehat dan rasa yang tak terbendung. "Kamu," bisiknya pelan, "bikin Tante lupa diri." Aku membalas tatapannya tanpa kata-kata. Aku tahu jika malam ini kami melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan untuk kembali. Tapi aku juga tahu, aku tidak mau menghentikannya. Tante perlahan menarik tanganku, membimbingku supaya lebih dekat lagi. Kini kami duduk berhadapan, lutut hampir bersentuhan. Ia mengangkat satu tangannya, menyentuh pipiku dengan telapak tangan hangatnya. Jemarinya membelai lembut kulit wajahku. Aku hampir menutup mata karena rasanya terlalu nyaman, terlalu dalam. Pelan, Tante memiringkan kepalanya, mendekat lagi. Aku
Aku bisa melihat bulu matanya bergetar, napasnya memburu tipis, dan akhirnya bibir kami bersentuhan lagi. Tapi kali ini lebih lama, lebih dalam. Ciumannya lembut, gemetar di awal, seperti tante masih menahan keraguan. Tapi begitu aku membalas dengan pelan, mengelus tengkuknya, tante membalas lebih berani. Tangan kami masih saling menggenggam erat, lalu pelan-pelan tante menarik tubuhku ke arahnya. Kami kini setengah berpelukan dalam ciuman tipis-tipis yang bertubi-tubi. Kadang di bibir, kadang bergeser ke sudut mulut, lalu ke pipi, ke pelipis, kembali lagi ke bibir. Tangannya menyusup ke punggungku, mengusap-usap seakan butuh rasa aman. Tubuh tante terasa gemetar halus dalam pelukanku. Aku mengeratkan dekapanku, mengelus punggungnya dengan lembut, mencoba menenangkan, sekaligus menikmati kehangatan tubuhnya yang selama ini hanya bisa kubayangkan dari jauh. Saat bibir kami terlepas, tante menyandarkan dahinya di dahiku. Matanya setengah terpejam, bibirnya masih bergetar. "Aku butuh kamu malam ini," bisiknya hampir tak terdengar. Kalimat itu diucapkan dalam nada lirih, lebih memabukkan daripada ribuan kata cinta. Aku membalas dengan ciuman lembut di keningnya, lalu merunduk ke lehernya, mengecup dengan perlahan. Tante menggigil kecil, membalas dengan mengeratkan pelukannya, mengusap tengkuku. Pelan-pelan kami rebah di sofa, tidak terburu-buru, tidak serakah. Semua berlangsung dengan ritme lambat, seperti dua jiwa kesepian yang akhirnya menemukan pelabuhan setelah lama terapung. Kain piyama tipis tante bergesekan dengan kulitku. Tangannya mencari-cari jemariku, menggenggam erat, seolah butuh pegangan agar tidak tenggelam dalam badai rasa yang sedang membuncah di antara kami. Di tengah semua itu, tante sempat berbisik lagi, nyaris dalam isakan kecil. "Jangan tinggalkan tante ya." Aku hanya bisa mengangguk, menahan rasa haru dan debaran yang tak kunjung mereda. Malam itu, kami melangkah lebih jauh, dengan gemetar, dengan napas tertahan, dengan hati yang sama-sama takut, tapi juga sama-sama ingin. Dan setelahnya, kami terbaring saling memeluk dalam keheningan yang manis. Napas kami berpadu, tubuh kami saling mencari kehangatan. Untuk pertama kalinya, tante tidak lagi merasa sendiri dan aku, untuk pertama kalinya, merasa aku adalah dunia kecil yang bisa memberinya arti. Sejak malam itu, aku dan tante benar-benar seperti lupa diri. Kami tenggelam dalam hubungan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Hubungan yang lahir dari kesepian, luka, dan rasa butuh yang sama-sama tak terucapkan. Apalagi seiring waktu, pamanku makin sering pergi keluar kota. "Jaga tantemu ya," pesan pamanku waktu itu sambil menepuk pundakku sebelum berangkat. "Kalau mau pergi kemana-mana, anterin aja pakai mobil, jangan bikin dia repot." Aku hanya mengangguk patuh, dalam hati perasaanku campur aduk. Aku hormat sama paman, karena beliau adalah adik kandung ibuku. Orang yang sudah membantuku kuliah dan tinggal di kota besar ini. Tapi, semakin hari, aku sadar, paman bukan sekadar sibuk kerja. Aku tahu dari telepon ibu dari kampung dengan suara berat dan ragu kalau sebenarnya pamanku telah menikah lagi secara diam-diam dengan wanita lain di luar kota. Tante tidak tahu apa-apa, masih dengan setia menunggu paman di rumah, tetap menyiapkan makanan, membersihkan rumah, mengurus segala keperluannya. Melihat itu, ada rasa sesak yang gak bisa kujelaskan. Aku dan tante makin sering bersama. Kadang pergi belanja bareng, kadang jalan sore ke taman kota. Sekadar duduk-duduk di mobil sambil ngobrol. Kadang tante tiba-tiba minta ditemani beli bahan kue di supermarket, lalu tertawa kecil saat aku sok ribet memilih-milih. Tante terlihat lebih ceria, tapi aku tahu di balik senyumannya itu ada luka yang makin dalam. Di malam-malam sepi,
Saat hanya ada kami berdua di rumah, hubungan itu kembali membara. Pelukan kami makin lama, ciuman kami makin dalam, desahan kecil tante yang tertahan di antara ciuman membuatku makin gila. Kadang, kami berakhir rebahan berdua di sofa, saling berpelukan erat, sekadar menikmati kehangatan tubuh satu sama lain, tanpa kata-kata. Dalam bisikan-bisikan kecil di tengah pelukan, tante sering mengeluh lirih. Tante takut kamu bosan sama tante. Tante takut kamu pergi kayak dia. Setiap kali itu terjadi, aku hanya bisa membalas dengan genggaman yang lebih erat, ciuman kecil di ubun-ubunnya, dan pelukan yang tidak ingin kulepaskan. Aku tahu hubungan ini salah, aku tahu ini semua berbahaya. Tapi, bagaimana mungkin aku meninggalkan satu-satunya orang yang membuatku merasa dibutuhkan, dicintai, dihargai? Apalagi setelah tahu bahwa pamanku sudah mengkhianati cinta setulus itu. Malam-malam berikutnya, kami makin tak bisa menahan diri. Saat aku pulang kuliah dan menemukan tante menunggu di dapur, mengenakan daster tipis dengan senyum lembut dan mata berbinar. Saat itu, aku tahu rumah ini bukan lagi sekadar tempat singgah. Tante adalah rumahku sekarang, dan aku tanpa sadar sudah menjadi rumah bagi hatinya yang sepi. Malam itu, setelah makan malam sederhana, hanya tumisan sayur dan ayam goreng buatan tante, kami duduk berdua di meja makan. Aku sengaja berlama-lama, membiarkan suasana hening di antara kami. Hanya terdengar suara detik jam dinding, dan sesekali napas kecil tante yang terdengar agak berat. Tante lalu bangkit berdiri, membawa piring-piring kotor ke dapur. Tanpa banyak pikir, aku refleks berdiri juga. Aku bantu ya tante. Dia tersenyum lembut tanpa berkata apa-apa. Senyum itu seolah mengundangku lebih dalam ke dalam dunianya. Aku berdiri di sampingnya di wastafel, membilas piring sambil sesekali mencuri pandang ke wajahnya yang fokus. Ada beberapa helaian rambutnya yang jatuh ke pipi, ingin rasanya kuselipkan ke belakang telinganya. Tiba-tiba, cipratan air dari keran mengenai tanganku, lalu mengenai bajuku sedikit. Maaf, kata tante, buru-buru mematikan air sambil tertawa kecil. Aku balas tertawa, sambil mengibas-ngibas bajuku. Entah kenapa, suasana canggung tapi manis itu malah mendekatkan kami. Tante menoleh ke arahku, mungkin ingin membersihkan sisa air di bajuku, tapi tanpa sadar tubuh kami terlalu dekat. Hidung kami hampir bersentuhan, kami terdiam. Aku bisa merasakan hangat napas tante di wajahku. Bibirnya sedikit terbuka, matanya bergetar menahan sesuatu yang sulit dijelaskan. Perlahan, sangat perlahan aku mengangkat tanganku, menyentuh pipinya yang hangat. Dia tidak menolak. Tante malah menutup matanya perlahan, menyerahkan dirinya dalam diam. Tanpa pikir panjang, aku mendekat, bibirku menyentuh bibirnya, ringan, lembut, hanya seperti sapuan kupu-kupu. Tante membalasnya pelan, penuh rasa takut, tapi juga penuh kerinduan. Ciuman itu awalnya gugup, malu-malu, tapi seiring detik berlalu, bibir kami saling mencari, saling belajar, saling mencurahkan rasa yang tak lagi bisa dibendung. Tangan tante perlahan naik ke leherku, meremas kecil seolah takut aku pergi. Tanganku melingkar ke pinggangnya, menariknya makin dekat ke tubuhku. Dalam ciuman itu, aku bisa merasakan semuanya. Kesepian tante, kerinduan tante, ketakutannya, dan sekaligus keberaniannya untuk mencintai lagi. Ketika kami akhirnya melepaskan ciuman itu, tante menyandarkan dahinya ke pundakku, terisak kecil. Maaf, tante gak bisa menahan lagi. Aku mengusap punggungnya perlahan. Aku mau jaga tante, aku janji, bisikku. Malam itu, tanpa perlu banyak kata, kami saling mengerti. Bukan sekadar nafsu, tapi dua hati yang menemukan rumah satu sama lain.
Pelan-pelan aku menggandeng tangannya, membawanya keluar dari dapur menuju ruang tamu. Kami duduk di sofa, saling berpelukan dalam diam, tidak terburu-buru, hanya menikmati kehangatan dan detak jantung masing-masing. Dan ketika malam makin larut, ketika dunia di luar sudah tertidur, ciuman kecil itu kembali bersemi, mengantar kami ke dalam gelombang rasa yang lebih dalam, lebih hangat, dan lebih meluruhkan segala batasan. Di ruang tamu yang hanya diterangi lampu temaram, kami hanyut dalam pelukan dan ciuman yang semakin dalam. Sofa itu terasa sempit untuk dua hati yang kini melebur jadi satu. Bibir tante mengecupku dengan gemetar, sesekali menarik napas panjang, seolah tak percaya ini nyata. Aku mengangkat tubuhnya perlahan, membaringkannya di sofa. Tubuhku melindungi tubuhnya yang kecil dan hangat. "Pelan ya," bisiknya di sela napasnya yang memburu. Aku mengangguk, menyapukan jemari ke wajahnya, meyakinkan dia dengan tatapan mataku. "Aku di sini, aku sayang sama kamu." Dalam keheningan malam, kami membiarkan rasa mengambil alih. Segalanya berjalan pelan, sangat pelan, seperti angin lembut yang menyingkap semua duka yang selama ini bersembunyi di balik senyuman tante. Tubuh kami bersatu, ragu-ragu, penuh rasa, dan getir manis yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Ciumannya makin dalam, pelukannya makin erat, isakan kecil tante makin sering terdengar. Bukan karena kesakitan, tapi karena beban di hatinya perlahan-lahan dilepaskan lewat kasih sayang ini. Dan saat akhirnya, kami sama-sama tenggelam dalam puncak rasa. Semua dunia di luar seolah berhenti, hanya ada kami, hanya ada napas terengah, hanya ada sisa cinta yang tercecer di pelupuk mata. Beberapa menit setelah itu, kami masih berpelukan di sofa. Badan tante gemetar halus di pelukanku. Tanganku mengusap rambutnya perlahan, mencoba menenangkan dirinya. Dan diriku sendiri yang juga masih bergetar karena apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, tante mengangkat kepalanya, tatapannya kosong sejenak, lalu berubah sendu. Kamu tadi, keluar di dalam ya?" bisiknya, hampir tak terdengar. Aku terdiam, dada ini serasa dicekik rasa bersalah. Tante mengalihkan pandangan, menahan napas panjang, lalu suaranya bergetar lagi. Kalau aku hamil gimana?" Malam yang tadinya penuh kehangatan, tiba-tiba terasa dingin, waktu seperti berhenti. Aku bisa mendengar detak jantungku berdetak keras di telinga. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan rasa panik yang mulai merambat di tenggorokan. Tanpa ragu, aku genggam tangan tante yang masih gemetar. "Kalau itu terjadi, aku siap tante. Aku akan tanggung jawab. Aku gak akan ninggalin tante." Air mata tante menetes perlahan, membasahi pipinya. Tapi, untuk pertama kalinya malam itu, dia tersenyum sebuah senyum penuh air mata, kelegaan dan rasa percaya. Dia bersandar lagi di dadaku, berbisik lirih, "Kamu beda, kamu gak kayak dia." Malam itu, kami tertidur di sofa dalam pelukan yang hangat, dengan berjuta rasa takut, tapi juga berjuta rasa cinta. Keesokan paginya, suara bel rumah membangunkanku dari tidur lelapku di sofa. Tante yang masih berselimut buru-buru bangkit dan merapikan diri, wajahnya panik. Aku juga langsung bangun, rambut awut-awutan, jantung masih deg-degan. "Siapa itu pagi-pagi?" Aku bertanya setengah sadar. Tante mengintip dari jendela, lalu wajahnya pucat. "Ibumu," bisiknya tegang. Aku melompat dari sofa, langsung ke kamar mandi buat cuci muka kilat. Tante juga sibuk memperbaiki sofa dan membuang bantal yang berserakan, berusaha menghapus jejak malam penuh rahasia itu. Tak lama, pintu dibuka. "Assalamualaikum," suara ibuku yang lantang memenuhi ruang tamu. "Waalaikumsalam, Bu," jawab tanteku cepat, berusaha tampak biasa saja. Ibuku masuk dengan semangat khasnya. Bawaan dari kampung banyak keripik, singkong, sampai buah-buahan.
Mana anak lanang itu? Udah bangun belum? Teriaknya sambil melirik ke segala arah. Aku keluar dari kamar dengan senyum canggung mengusap tengkukku. Udah bu, ini aku. Ibuku langsung menghampiri, mencubit lenganku kecil-kecil. Kamu ini ya, jangan cuma leyeh-leyeh. Tante kamu ini kerja di rumah capek sendirian, bantuin. Katanya cerewet sambil nyengir. Ku melirik tante sekilas, tante menunduk sambil pura-pura sibuk mengelap meja. Tapi aku tahu dia juga nyengir, menahan tawa kecil. Ibuku kemudian duduk di sofa, mulai sesi khotbah paginya. Ingat ya nak, kamu kuliah itu modal masa depan. Jangan kebanyakan mikirin cewek, fokus kuliah, bantu tante di rumah. Kalau kamu udah sarjana, udah kerja, mau cari cewek yang kayak gimana juga gampang. Katanya sambil menepuk pahaku keras. Aku hanya angguk-angguk sambil nyengir. Di kampung sana, banyak anak gadis nungguin kamu nak. Calon istri, mau yang putih, kuning langsat, atau manis manja, semua pada ngantri nunggu kamu pulang sukses. Lanjut ibuku sambil tertawa puas. Aku hanya bisa melirik tante sekilas. Tante tersenyum tipis, matanya berbinar penuh makna, seolah ada rahasia besar yang hanya kami berdua tahu. Aku balas menatapnya sebentar, sebelum buru-buru menunduk, takut ibuku curiga. Dalam hati aku bergumam, Bu, kalau ibu tahu siapa yang tiap hari nungguin aku sekarang, ibu bisa pingsan. Ibuku hanya ke kota sebentar, dan keesokan sorenya, setelah mengantar ibu ke stasiun, aku merasa lega. Ibu akhirnya kembali ke kampung untuk urusan keluarga, dan aku bisa sedikit bernapas. Selama beberapa hari ini, aku merasakan ketegangan yang luar biasa, antara menjaga rahasia dengan tante dan menjaga ibuku agar tidak curiga. Tapi, semuanya terasa lebih ringan sekarang. Setelah memastikan ibu naik kereta dengan aman, aku langsung balik ke rumah. Berjalan cepat menuju pintu, tapi ada yang aneh, rumah sepi. Tante tidak ada di ruang tamu, tidak ada suara seperti biasanya. Aku memanggilnya pelan, tapi tidak ada jawaban, hanya ada kesunyian yang terasa tebal. Aku melangkah ke ruang tengah, dan akhirnya melihatnya. Tante duduk di pojok sofa, wajahnya basah dengan air mata, tangannya terpeluk erat di dada. Matanya merah, seperti baru saja menangis cukup lama. Langkahku terhenti di ambang pintu. Tante? Tante menoleh. Ada kegetiran yang jelas di wajahnya. Dia tersenyum tipis, tapi itu senyum yang penuh luka. Ada apa, Tante? Kenapa nangis? Tanyaku cemas, langsung mendekat. Tante hanya menggelengkan kepala, tetapi tangannya meraih telapak tanganku dengan gemetar. Paman, dia bilang mau cerai sama tante, nak. Suara tante serak, seperti tertahan di tenggorokannya. Aku terkejut, hati ini seakan tercekik. Apa maksud tante? Paman sudah punya istri baru. Dia bilang, dia nggak bisa terus bersama tante. Tante sudah nggak bisa memberinya apa-apa. Suara tante terisak. Aku duduk di sampingnya, memegang tangan tante erat-erat, mencoba memberikan sedikit kehangatan. Tante menunduk, air matanya jatuh semakin deras. Aku nggak tahu harus gimana, nak. Aku udah bertahan selama ini, tapi aku rasa aku nggak cukup lagi buat dia. Aku nggak tahu dia lihat aku kayak apa sekarang. Aku tidak tahu harus berkata apa. Rasa sakit itu terasa sangat nyata, bukan hanya untuk tante, tapi juga untukku. Aku tahu seberapa besar tante mencintai pamanku, meskipun mereka sudah terpisah oleh jarak yang begitu jauh. Dan sekarang, pamanku memilih untuk pergi. Jangan terlalu menyalahkan diri tante. Pamanku pasti punya alasan sendiri. Tapi tante lebih dari cukup buat aku. Aku mencoba menenangkan tante, sambil memandangnya dalam-dalam. Tante menatapku dengan mata yang penuh kebingungan. Tapi, kamu
Kamu ini terlalu muda, nak. Jangan biarkan aku menyusahkan hidupmu. Katanya pelan. Suara semakin lembut, tapi penuh penyesalan. Aku menggenggam kedua tangan tante lebih kuat, memberanikan diri untuk berbicara lebih terbuka. Tante, aku gak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Aku peduli sama tante, sama perasaan tante. Aku akan selalu ada buat tante. Jangan merasa sendiri. Tante terdiam, menatapku dengan tatapan yang semakin dalam. Dia kemudian merangkulku, menangis di pundakku. Aku membiarkannya menangis, menahan sesak di dada, sementara perasaan kita mengalir begitu dalam, penuh kebingungan, kecemasan, dan keinginan yang tak bisa terungkapkan dengan kata-kata. Kisahku itu sudah jadi cukup lama. 5 tahun telah berlalu sejak peristiwa yang mengubah hidupku dan tante. Kini, aku sudah lulus kuliah dengan hasil memuaskan dan mendapatkan pekerjaan yang baik di perusahaan ternama. Aku dan istriku, yang dulu adalah tanteku, mantan istri pamanku, sekarang hidup bahagia bersama. Kami punya seorang anak balita yang ceria, dan meski kehidupan kami penuh tantangan, kami merasa saling memiliki lebih dari sebelumnya. Paman, yang dulu menceraikan tante dengan alasan tidak bisa memberi keturunan, kini hidup dengan istri barunya. Namun, tak seperti yang dia harapkan, mereka berdua tetap tidak bisa memiliki anak hingga sekarang. Semua itu hanya semakin membuktikan bahwa nasib tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Mungkin itu adalah pelajaran tentang takdir dan kesabaran. Hubungan antara kami dan pamanku tetap terjaga dengan baik, meskipun ada masa-masa yang penuh kepahitan di awal. Namun, kami belajar untuk saling menghargai dan menjaga silaturahmi, meski jalan hidup membawa kami ke arah yang berbeda. Tidak ada kebencian yang mengakar, hanya rasa hormat yang tumbuh seiring waktu. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini, dan semoga kalian, bosku semua, terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini, kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja, yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.